Segala puji bagi nama Tuhan. Selamat malam. Jumpa kembali dalam renungan singkat dari Gema Pancaran Berkat. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mau memperhadapkan diri kepadamu Tuhan, memperhadapkan seluruh pemirsa yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu agar pada saat firman-Mu disampaikan dan firman-Mu mereka dengar, firman itu akan menjelma menjadi kehidupan. Kehidupan rohani mereka makin hari makin sehat, makin segar, makin mengenal Engkau dengan benar, makin percaya bahwa dalam menjalani kehidupan yang sementara di bumi, Engkau senantiasa beserta. Engkau senantiasa menjadi penolong yang sempurna, penolong yang setia. Berkatilah Tuhan doa kami. Jika ada para pendengar yang sedang susah, sedang sedih, sedang sakit, di dalam nama Yesus tertolong. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan memperalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ambil dari kitab Nabi Yosua, pasalnya yang ke-24, ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Segala puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan merenungkan dengan satu tema, butuh pengakuan. Pengakuan sangat dibutuhkan, karena pengakuan merupakan suatu ucapan yang membutuhkan tanggung jawab yang penuh. Seorang dapat mengucapkan satu pengakuan, tetapi akhirnya pengakuan itu akan diuji melalui perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan pengakuan itu sendiri. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana Nabi Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa apabila bangsa Israel sudah sampai ke tempat perhentian nanti, Yosua katakan, apabila mereka beribadah kepada Tuhan, maka mereka harus memilih pada hari itu juga, yaitu supaya jangan sampai beribadah kepada Allah-Allah orang Efrat atau orang Amori yang negerinya akan didiami. Kalau bangsa Israel sampai beribadah kepada Allah-Allah orang Amori atau Allah-Allah orang Efrat, maka Yosua dan seisi rumah tangganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana bangsa Israel menjawab, dan jawaban ini merupakan satu pengakuan. Dikatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Inilah pengakuan bangsa Israel di hadapan Yosua dan tentu juga di hadapan hadirat Tuhan. Dengan pengakuan itulah, maka bangsa Israel harus mempunyai konsekuensi untuk membuktikan pengakuan itu, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengakuannya. Kita akan melihat konsekuensi yang bangsa Israel
harus nyatakan. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 31 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, kita melihat di sini dikatakan, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan orang Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Konsekuensi yang menjadi tanggung jawab Yosua dan bangsa Israel, yaitu adalah karena Musa akan menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, dan Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Musa mengatakan kepada bangsa Israel dan juga kepada Yosua supaya kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari perkataan Musa yang disampaikan kepada Yosua dan di hadapan bangsa Israel, maka itu merupakan satu konsekuensi bagi Yosua, yaitu untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah lah yang akan berjalan menyertai kepemimpinan Yosua di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyeberang ke Yordan. Nah, di sini kita melihat tadi Yosua sudah mengatakan bahwa kalau bangsa Israel akan menyembah Allah-Allah orang-orang Kanaan yang tadi sudah kita sebutkan, tetapi Yosua dan seisi keluarganya akan tetap menyembah kepada Tuhan Allah yang sudah disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Pengakuan itu diuji. Pengakuan untuk bangsa Israel bahwa mereka menjawab bahwa mereka akan tetap menyembah kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel, maka itu diuji. Dan dalam ujian itu kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayatnya yang pertama, kita melihat orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya.
Jadi ternyata pengakuan bangsa Israel tatkala diuji mengalami kegagalan atau meleset dari pengakuannya. Karena mereka mengatakan akan menyembah kepada Allah yang disembah oleh Yosua dan keluarganya. Tapi ternyata pada saat mereka sudah dalam perjalanan masuk ke tanah perhentian, mereka justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pengakuan tidak dapat dipermainkan. Pengakuan harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengakuannya. Tatkala pengakuan itu gagal untuk dilaksanakan dengan benar dan berkenan di mata Tuhan, maka ada sanksinya. Sanksinya bukan dari manusia, tapi sanksinya dari Tuhan sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Merupakan suatu pengajaran bagi kita sebagai orang percaya. Jika kita sungguh-sungguh telah menyatakan pengakuan kita bahwa kita hanya akan menyembah kepada Tuhan yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa apa yang menjadi pengakuan kita harus kita buktikan dengan perbuatan. Hidup kita harus terikat dengan Tuhan. Hidup kita harus terikat dengan firman-Nya. Hidup kita harus sungguh-sungguh berada di dalam pengakuan itu sendiri. Jika kita melakukan hal yang sedemikian, maka kita akan benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik terhadap kita. Karena Kanaan selain berbicara tanah perhentian yang kekal, juga berbicara tentang hidup yang diberkati dalam segala kelimpahan. Pengiringan kita bukan bertujuan kepada materi, tetapi hidup yang diberkati oleh Tuhan adalah satu janji yang harus kita capai melalui iman dan perbuatan iman kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan iman kita yang berlandaskan kebenaran firman Allah akan membuat kita terikat dengan Tuhan dan terikat dengan firman-Nya dan terikat dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan segala sesuatu yang baik akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Lain kalau kita meleset dari pengakuan kita, maka sanksi-sanksi yang dari Tuhan akan datang mewarnai kehidupan kita seperti bangsa Israel. 40 tahun mereka diserahkan kepada bangsa Filistin untuk mengalami kesukaran dan kesulitan hidup. Hal ini jangan sampai menjadi bagian kita. Mari kita tetap hidup sesuai dengan pengakuan, karena Tuhan butuh pengakuan kita yang dilengkapi dengan hidup dalam perbuatan yang sesuai dengan pengakuan itu sendiri. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada malam hari ini, dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin pendengaran setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, supaya Roh Kudus mencerahkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, agar mereka sungguh-sungguh mengerti tentang kehendak Allah. Mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan butuh pengakuan. Sekalipun Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, tetapi Tuhan membutuhkan pengakuan orang percaya. Dan Tuhan akan menguji pengakuan itu, dan biarlah pada saat ujian itu datang, Tuhan dapati bahwa orang percaya hidup sesuai dengan pengakuannya. Dalam perbuatan-perbuatan imannya, bahwa orang-orang percaya hidup menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang susah, hiburkan. Yang lemah, kuatkan. Yang terikat oleh kuasa dosa, bebaskan, merdekakan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan, supaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus meliputi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin, para pejabat Tuhan, Engkau memberikan hikmat kekuatan agar takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Supaya kestabilan politik, ekonomi, agama, hukum, dan keamanan, serta kebudayaan terkendali oleh kekuasaan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami panjatkan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.